Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaruhum la yashkurun. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan, sahabat APRI, dimanapun berada, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sama-sama semoga kita semua masuk ke dalam golongannya yang nanti yaumul akhirat memperoleh syafaatul uzmah. Kawan-kawan, ketika kita berbicara syukur, maka sama juga dengan berbicara kebaikan. Maka pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan letak syukur itu setidaknya pada 4 tempat atau 4 keadaan. Seperti sebuah kebaikan, maka kemudian dia ada lapis-lapis kebaikan. Pun ada dalam nilai syukur itu ada serpihan-serpihan syukur yang kemudian harus kita satukan agar mewujud menjadi satu karakter syukur yang kafah, yang sempurna. Nah, letak syukur itu setidaknya ada 4 tempat. Pertama, ada pada pikiran. Nah, orang yang bersyukur, kondisinya, pikirannya selalu dia berbaik sangka. Dia selalu husnuzon kepada Allah. Tidak ada ketetapan Allah itu yang salah untuknya. Semua ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Kalaupun kita ngerasa tidak baik, maka kemudian rasa penerimaan kita, keridhaan kita yang tidak sempurna. Maka ketika misalnya, aduh, saya tidak memiliki uang yang banyak. Saya tidak memiliki rezeki yang berlimpah. Kemudian kita underestimate, menganggap bahwa Allah itu pelit. Itu ciri kondisi bahwa pikirannya itu tidak husnuzon, tidak baik sangka dengan ketetapan Allah. Coba bayangkan kawan-kawan, ketika kawan-kawan saat ini memegang uang 1 miliar atau bahkan 1 triliun, yakin masih istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, masih istiqomah melaksanakan kajian, pengajian, dan lain sebagainya, maka bisa jadi dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah yang berlimpah banyak itu, justru kawan-kawan semua akan lalai dari sarana mendekat kepada Allah. Jadi ketika kemudian Allah memberikan keterbatasan rizki, maka itu sudah sesuai ukuran. Allah pasti memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka jangan mengukur nilai nikmat itu dari nikmat orang lain. Karena setiap orang itu diuji dengan hartanya masing-masing. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, kemudian anak-anakmu itu menjadi fitnah. Ada orang yang diuji dengan harta, ada orang yang diuji dengan anak, ada orang yang diuji dengan pasangan. Maka kemudian ketika kita ditetapkan satu hal oleh Allah, baik sangka bahwa ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. Yang kedua, letak syukur itu adanya di hati. Ya, hati yang senantiasa merasa cukup dengan semua apa yang Allah karuniakan. Dan puasa mengajarkan bagaimana kita berani mengatakan cukup. Cukup itu adalah kadarnya apa yang kita butuhkan. Coba kawan-kawan, ketika kita punya keinginan menjelang berbuka puasa, menyiapkan kolak, menyiapkan es cendol, menyiapkan gorengan, menyiapkan es kelapa, semua itu adalah keinginan. Tapi apakah kemudian itu yang sesuai dengan kita butuhkan? Ternyata begitu azan maghrib kita menyantap 3 kurma dan beberapa teguk air saja, itu perut kita sudah merasakan kenyang. Dan kita menyatakan cukup. Nah, itulah cukup. Dan keinginan yang macam-macam itu adalah sebuah keinginan. Maka hentikan untuk memiliki rasa keinginan yang itu ekspektasinya berlebihan. Keinginan itu sah-sah saja, tapi jangan sampai kemudian keinginan itu
menjadikan kebahagiaan kita terhadap nikmat yang kita saat ini ada itu menjadi hilang. Contoh, kawan-kawan memiliki kendaraan, katakanlah motor Astrea tahun 75 atau tahun 80, sedangkan angan-angannya memiliki PCX. Kemudian setiap naik motor itu melihat PCX, susah bukan main. Ya Allah, kapan saya memiliki PCX seperti itu? Atau sudah punya mobil Ayla, kapan saya punya Fortuner? Kemudian membayangkan seandainya saya bisa pulang kampung dengan Fortuner, maka kemudian orang-orang itu akan kemudian memberikan apresiasi. Sesuatu yang belum kita miliki, kita mengandai-andai, kita mengharapkannya. Standar kebahagiaan seolah-olah ketika itu kita punyai. Akhirnya apa? Kondisi nikmat yang kita punya berupa kendaraan itu jadi hilang nikmatnya. Kita naik mobil Ayla, kita naik Kijang, akhirnya merasa menderita. Dan itulah ekspektasi yang berlebihan. Kalau kemudian keinginan itu menghancurkan kenikmatan, kebahagiaan, apa yang sudah Allah karuniakan ini, maka keinginan itu menjadi musibah. Maka letak syukur ada pada hati. Berani mengatakan cukup. Ya Allah, cukup dengan nikmat-nikmat ini. Saya cukup sudah memiliki baju yang bisa menutup aurat, bisa saya gunakan untuk sarana ibadah. Saya cukup memiliki kendaraan yang itu bisa saya gunakan untuk sarana ke masjid. Saya cukup memiliki rumah yang seperti ini, bisa untuk berteduh, bisa melaksanakan ibadah. Berani mengatakan cukup. Jangan mengukur standar kebahagiaan yang Allah anugerahkan pada orang lain. Tapi kemudian kalau mau cemburu, iri adalah dengan nilai ibadah yang saudara kita lakukan. Jadi jangan iri dengan karunia nikmatnya, tapi iri dengan kenapa dia bisa khatam Quran dalam sebulan itu 1 kali atau 2 kali. Iri dalam perbuatan baik yang dilakukan oleh kawan, bukan iri terhadap ketetapan Allah atas rizki orang lain. Berani mengatakan cukup. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tempatnya syukur itu ada di mulut. Mulut yang senantiasa dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, belum tentu kemudian itu dikatakan sudah bersyukur. Tergantung, habis alhamdulillahirabbil alamin kemudian berkeluh kesah terhadap manusia, terhadap yang lain, sama saja. Maka letaknya syukur ketika di mulut itu adalah dia mengurangi berkeluh kesah kepada orang lain, kepada sesama makhluk. Hentikan itu. Kenapa? Kita curhat. Waduh, saya punya masalah nih, keuangan, pelik, begini. Orang yang dicurhatin itu juga dia memiliki satu kekurangan. Dia bisa jadi juga memiliki kesempitan. Jadi kita curhat dengan sama-sama orang yang memiliki masalah. Apa yang akan terjadi? Akhirnya bisa menjadi ghibah, naminah, dan lain sebagainya. Maka kurangi berkeluh kesah kepada manusia. Kalau mau berkeluh kesah kepada Allah saja. Ya Rabb, dalam doa, lapangkan hati kami, lapangkan urusan kami. Ya Allah, berikan kebercukupan, keberlimpahan, keberkahan. Biar yang Engkau tetapkan ini senantiasa aku syukuri. Ya Allah, gitu kan, mudahkan urusan kami. Terus, kamu mengadu pada zat yang maha menyelesaikan terhadap masalah. Maka kemudian Allah maha menutupi rahasia, aib. Kalau kemudian bercerita kepada kawan-kawan yang lain, maka bisa jadi aib itu akan tersebar. Dan itu menjadi potensi keburukan buat orang lain. Dan kemudian menjadi fitnah yang tersebar kemana-mana. Jangan biasakan mulut itu kemudian berkeluh kesah kepada manusia. Mungkin kita jadi plong. Tapi impact-nya, dampaknya itu adalah justru negatif. Menjadikan kita, oh itu orangnya gampang sekali dia menyampaikan keluh kesahnya. Lebih baik berkeluh kesah dalam sujud, ketika sholat tahajud, sholat hajat, nangis kepada Allah, karena Allah yang maha memenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang keempatnya, yang terakhir, adalah seseorang yang dia bersyukur, tempatnya itu adalah senantiasa tangan dengan kakinya, itu istiqomah melaksanakan kebaikan. Seseorang yang bersyukur, dia mau kondisinya lapang maupun sempit, tetap konsisten melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dia menjadi pribadi yang bersahaja, menjadi pribadi yang kemudian murah senyum, tidak kemudian setiap kali ditemuin oleh temannya,
kemudian dia bad mood, dia muram gitu. Maka assalamualaikum ya, tidak menjadi pribadi yang toksik. Mau dia lapang, mau dia sempit, kemudian dia senantiasa berbagi kebaikan. Apa yang dia punya, dia bagi. Dia punya senyum, dia bagi. Dia bisa menolong, dia bagi. Dia punya kelebihan harta, dia berbagi. Maka dia ngerasa bahwa kebahagiaan itu ketika khairun nas anfa'hum linnas. Dia mampu memberikan kebermanfaatan yang sebaik-baiknya pada orang lain. Nah, 4 tempat nilai syukur inilah yang kemudian menjadikan indikator seseorang itu memiliki kebahagiaan yang penuh dengan rasa syukur. Ini kawan-kawan. Maka kemudian setiap kebaikan adalah kembali kepada kita. Dan setiap keburukan akan kembali kepada kita. Banyak orang yang kemudian dia asbab kurang bersyukur ini, kemudian Allah berikan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kemudian kita bersyukur, vibrasi kebahagiaannya meningkat. Kemudian kita bersyukur, kita menjadi orang yang humble, orang yang kemudian berbuat baik, yang berkah, barokah. Kita menjadi manusia yang ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Allah suka dengan hamba yang begini, maka Allah tambah lagi nikmatnya. Bisa jadi kadarnya sama, tapi kemudian hatinya merasa dia tenang. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dia merasa ketenangan, rumah tangga dia enjoy, dia happiness, kemudian dia harmonis. Itu yang mahal, itu harga dari nilai rasa syukur. Tapi kalau dia kufur, bayangkan manusia dia kufur, udah diampuni dosanya, kemudian dilipat gandakan amalnya di bulan puasa, kemudian dia diberikan rizki-rizki yang terus terjaga meskipun dia melakukan dosa. Banyak sekali nanti di akhirat orang-orang yang dia pulang kepada Allah, kemudian kufur terhadap nikmat amal yang sewaktu di dunia diberikan oleh Allah. Karena dia tidak bisa menjaga sikap tadi lisannya, tidak bisa menjaga pikirannya, tidak bisa menjaga mulutnya, maka dia pulang ke hadirat Allah dalam kondisi muflis, dia bangkrut. Asbab apa? Dia kufur dengan anugerah berupa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ketika dia hidup di dunia. Dia merasa punya amal banyak, tapi kemudian dia tidak mampu menjaga kepribadian dirinya, sehingga kemudian dia jauh dari akhlak orang-orang yang bersyukur. Kemudian inna azabil syadid, Allah azab dia karena kemudian amalnya habis, sedangkan dosa-dosanya menumpuk. Inilah orang yang kufur terhadap nikmat, dia terancam dengan satu azab yang sangat pedih. Di dunia sengsara, di akhirat pun nanti bangkrut. Semoga kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari pribadi-pribadi yang kufur terhadap nikmat, dan kita semuanya bisa meraih betul-betul 4 serpihan petaknya syukur itu. Tadi di mana? Di pikiran, kemudian yang kedua di hati kita, kemudian di mulut kita, kemudian letaknya syukur itu adalah di tangan dan kaki kita yang senantiasa berbuat baik meskipun kita dalam kondisi sempit ataupun lapang. Demikian, mudah-mudahan ceramah singkat ini mencerahkan, menjadi nasihat buat saya pribadi dan kawan-kawan semua. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.